Data kependudukan dapat diartikan sebagai informasi statistik yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah. Sumber data jumlah dan distribusi penduduk sangat penting bagi suatu negara. Salah satu manfaat adalah untuk mengetahui statistik tentang kondisi kependudukan sebagai bahan perencanaan pembangunan. Apabila dalam perencanaan pembangunan tidak mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk, maka pembangunan tidak dapat berjalan lancar. Pengumpulan sumber daya kependudukan dapat dilakukan dengan sistem yang terstruktur dan sistematis. Proses pengumpulannya dapat dilakukan melalui cara sensus, survei, dan registrasi penduduk. Apa sih pengertian sensus penduduk? Sensus penduduk adalah keseluruhan proses perencanaan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan, ekonomi, dan sosial di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sensus penduduk dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu sensus de facto adalah proses pencacahan penduduk yang dihasilkan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan sensus. Sensus de jure adalah proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat dan bertempat tinggal di suatu wilayah, umumnya sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Metode pengisian sensus penduduk yang bisa dilakukan. Yang pertama, metode canvasser adalah pelaksanaan sensus, di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Keunggulan dari metode ini yang pertama, memperoleh data yang lebih terjamin kelengkapannya, dan penduduk sulit untuk memalsukan data. Sedangkan kekurangan ialah waktu yang digunakan cukup lama karena terbatasnya wilayah yang luas. Kedua, metode householder adalah pelaksanaan sensus dengan pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Kelebihan metode ini adalah waktu yang diperlukan lebih cepat karena petugas tidak harus mendata satu persatu penduduk. Kekurangan metode ini ialah data yang diperoleh kurang terjamin. Data yang diperoleh. Registrasi penduduk. Menurut Kamus Geografi, registrasi penduduk yaitu kegiatan mengumpulkan informasi tentang peristiwa kependudukan yang terjadi setiap hari dan peristiwa lain yang mengubah status kependudukan seseorang di suatu wilayah. Jadi, registrasi penduduk merupakan pencatatan tentang identitas atau ciri-ciri status dan kondisi penduduk yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pemerintah dimulai dari tingkat terendah yaitu desa atau kelurahan. Secara teoritis, data registrasi penduduk lebih lengkap daripada sumber-sumber data yang lain karena kemungkinan tercecernya pencatatan peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk yang sangat kecil. Registrasi penduduk dilakukan sewaktu-waktu mengikuti peristiwa dan perubahan kependudukan seperti kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan, dan perceraian. Registrasi ini berlangsung terus-menerus mengikuti kejadian atau peristiwa. Karena itu, statistik vital sesungguhnya memberikan gambaran mengenai perubahan yang terus-menerus. Keunggulan dari registrasi penduduk adalah biaya yang terjangkau karena melibatkan individu untuk melapor sendiri. Survei penduduk adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengambilan sampel dari populasi penduduk untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik, perilaku, dan kebutuhan mereka. Dalam survei penduduk, responden dipilih secara acak atau berdasarkan kriteria tertentu untuk diwawancarai atau mengisi kuesioner. Tujuan survei penduduk bisa beragam, termasuk untuk memahami tren demografis, kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan aspek lain dari kehidupan masyarakat. Hasil survei penduduk digunakan untuk perencanaan pembangunan, penelitian, evaluasi kebijakan, dan pembuatan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan serta
oleh organisasi non-pemerintah dan sektor swasta. Survei penduduk memiliki keunggulan berupa penggunaan sampel sehingga memberikan gambaran yang luas tentang karakteristik kependudukan. Selain itu, survei penduduk memiliki kelemahan berupa penentuan sampel yang sulit karena memerlukan berbagai pertimbangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kemungkinan kesalahan pengambilan sampel yang dapat memengaruhi data yang representatif. Jadi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada tahun 2023. Jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 275,7 juta jiwa. Menurut usianya, 69,13% penduduk Indonesia berada di jenjang usia 15 sampai dengan 64 tahun. Sebanyak 23,89% penduduk berusia 0 sampai 14 tahun, kemudian 6,98% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Seiring dengan bertambahnya jumlah populasi, kepadatan penduduk pun juga turut meningkat. Pada tahun ini, kepadatan penduduk di dalam negeri diproyeksikan sebesar 147,27 orang per kilometer persegi. Angkanya naik 1,1% dari tahun lalu yang sebesar 145,7 orang dalam per kilometer persegi. Lebih lanjut, BPS memproyeksikan jumlah kelahiran di tanah air mencapai 4,62 juta jiwa pada tahun 2023. Angka tersebut menurun 0,65% dari tahun lalu yang sebesar 4,65 juta jiwa. Kemudian, angka beban ketergantungan penduduk Indonesia diproyeksikan sebesar 44,65% pada tahun 2023. Persentase itu meningkat 0,14% poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 44,51%.